Media Korea puji kehebatan Mega di set kelima dan menyebutnya sebagai pahlawan. Dengan kemenangan 5 set yang terlihat susah payah dilalui oleh pemain Red Spark ketika mengalahkan Pink Spider di pertandingan kemarin. Merupakan salah satu pertandingan yang cukup menegangkan hingga nyaris tak terkatakan. Dua pemain lini depan Red Spark, Vanja Bukilik dan Pyo Sunjuk yang memiliki torehan poin terbanyak dengan 32 dan 17 poin. Memang terlihat tampil cukup mengesankan di pertandingan tersebut. Lantas seperti yang disoroti dua media Korea Selatan SBS dan The Spy. Tim asuhan Ko Hee-jin sebagai tim pertama melaju ke babak semifinal dari grup B wanita Piala KOFO 2024. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran semua pemain Red Spark yang cukup tampil solid, meski sempat naik turun sebelum set kelima. Vanja Bukilik merupakan satu nama yang paling berbakti dengan raihan kontribusi terbanyak sepanjang set pertama dan keempat. Kemudian disusul Pyo Seungju yang entah kenapa di pertandingan kali ini kok kelihatannya Pyo Seungju semakin cantik saja dari segi wajah dan penampilannya. Kedua pemain ini depan ini tidak ada kata lain selain mengakui performa mereka. Namun ternyata seperti yang dilaporkan media Korea Selatan The Spike dan SBS. Kontribusi terbesar kedua rekan dekat Megawati itu hanya di sepanjang set pertama dan keempat. Pasalnya setelah Red Spark berhasil memaksa pertandingan agar dilangsungkan sebanyak 5 set dan ketika memulai set yang terakhir yang menjadi kunci harapan untuk kemenangan. Kedua media ini menyoroti penampilan dari sang Mega yang membuat penonton semakin termega-mega. Bagaimana tidak sepanjang set kelima digelar Megawati menghasilkan sebanyak 5 poin dengan tingkat akurasi serangan sebesar 71 gila gato. Nyaris 100 dikuasai Mega dari semua serangan di set yang kelima. Dan uniknya lagi performa Mega yang mampu menghantui dan menakuti Pink Spider yang akhirnya kleperer-kleperer terjadi di saat pertandingan akan berakhir atau ketika poin sudah di ambang batas. Di situasi ini saja Mega mencatatkan poinnya dari 5 poinnya di set kelima. Dan dari penampilan seperti inilah dua media Korea by SBS dan The Spike akhirnya memberikan apresiasi mereka kepada Ratu Voli Indonesia tersebut. Yang menurut kedua media ini kontribusi Mega menjelang akhir pertandingan cukup signifikan. Dan keberhasilan Mega di set kelima ini sekaligus menutup rapat-rapat performanya di 4 set sebelumnya di saat Mega mengalami underperform meski juga masih menghasilkan beberapa poin di antaranya. Meski demikian, Babangko memaklumi underperform dari seorang Mega tersebut, karena pelatih mengetahui betul apa yang menjadi masalah Mega selama ini. Sepertinya di dalam tubuh Red Spark nama Megawati sebagai ikon dari tim tersebut, karena media Spike langsung memberikan pertanyaan kepada pelatih Babangko selepas pertandingan kemenangan timnya. Mungkin dikagetkan dari penampilan underperform pevoli Jawa Timur itu sebelum set kelima, hingga membuat mereka penasaran. Dan tak lama setelah usai pertandingan, The Spike langsung menghampiri sang pelatih 53 tahun itu untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Mega. Babangko yang mendapat pertanyaan seperti itu langsung memberikan tanggapannya dengan mengatakan, tentu saja kondisinya belum normal setelah bermain di Liga Indonesia. Kecepatan bolanya juga berbeda dengan Cherhon. Aku memerlukan waktu untuk menemukan ritmenya, ini bukan masalah fisik atau teknis. Kami memiliki ritme bola voli kami sendiri. Sejak musim lalu jika kami masih mengerjakan bagian itu kami akan memiliki performa bagus seperti set pertama. Kata Ko Hee-jin yang menjelaskan bahwa menurutnya kondisi Mega belum stabil setelah menghabiskan banyak pertandingan di Liga Indonesia. Dan semoga kondisi stabilnya pulih ketika V-League telah digelar di akhir bulan ini. Nah, jadi sudah tahu kan sekarang apa yang menyebabkan Mega terlihat belum maksimal. Mosok lu malah bilang inilah itulah dari performa Mega.
Sedangkan si Babang Kohijin aja ngerti jika Mega menurutnya masih belum pulih dari kelelahan. Akibat banyaknya kompetisi yang diikuti pevoli kebanggaan kita tersebut. Selain itu, pelatih Pink Spider Marcelo Abondanza juga menanggapi kekalahan yang dialami timnya. Dan menurut pelatih tersebut, yang paling krusial sepanjang penglihatannya adalah set keempat dan kelima yang menyebabkan kalahan timnya. Kami tidak mengelola skor kami dengan baik pada set keempat dan kelima. Kami memimpin tapi tersesat karena beberapa pilihan yang buruk. Padahal itu adalah pertandingan yang bisa dimenangkan, kata Abondanza. Namun tampaknya pelatih ini belum memahami trik brilian yang dilakukan oleh Babang Kohijin. Pelatih Red Spark ini menggelar keputusan spekulasinya ketika mengistirahatkan Mega dari pertengahan set keempat hingga akhir set tersebut untuk merefresh stamina Megawati. Padahal mengeluarkan Mega dengan waktu yang cukup lama berdampak risiko jika timnya tidak berhasil memenangkan set keempat. Namun layaknya seperti undian, jika set keempat berhasil direbut maka Babangko yakin stamina Mega bisa pulih yang berpotensi membuat banyak gebrakan gedar-gedor di pertahanan Pink Spider. Dan akhirnya semuanya berjalan sesuai rencana 4 jempol buat Babangko. Nah, itu tadi merupakan sedikit video lengkap mengenai Megawati. Yah, jika kalian semuanya suka dengan video menarik seperti ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan langsung tekan sekarang tombol notifikasinya, supaya kalian langsung dapat info terupdate dan terbaru tentang Megawati yang terus membawa bendera Indonesia berkibar di kancah dunia. Dan spesial untuk para penonton setia Top 11 News. Jangan lupa untuk berikan tanggapan terbaiknya masing-masing di kolom komentar ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.